ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan semoga sampai juga pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali daurah Hidayatus Sibyan. Sebelum khatimah, ada satu materi yang merupakan tambahan dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Nanti setelah selesai khatimah, insya Allah akan ada beberapa materi tambahan juga berkaitan dengan hal-hal yang mesti diperhatikan dalam riwayat Imam Hafs. Sebelum ke sana, telah kita bahas persoalan mengenai mad, bahwa mad itu jenisnya ada mad asli, hukumnya tabi'i, ada mad far'i. Mad far'i ini terbagi lagi. Ada yang sebabnya lafzi, kemudian ada yang sebabnya ma'nawi. Ada yang sebabnya ma'nawi. Nah, yang telah kita bahas itu adalah yang sebabnya lafzi, yaitu hamzah dan sukun. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mad far'i yang sebabnya adalah maknawi. Mad yang dia sebetulnya adalah mad asli, namun dibaca lebih dari 2 harakat disebabkan dalam rangka untuk mempertegas makna. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitab An-Nashr, wa ammas sababul ma'nawiyyu fahuwa qasdul mubalaghati fin nafyi. Maka adapun sebab maknawi adalah suaranya dalam terus rangka mengalir ya. Bima ahada. Afwan. Yang tidak ada keringan wahdi. Tadi kata Ibnu Jazari, wa amma sababul ma'nawiyyu fahuwa qasdul mubalaghati fin nafyi. Qasdul mubalaghah. Qasdul mubalaghah. Qasdul mubalaghah. Apa itu mubalaghah? Mubalaghah itu artinya adalah membuat maknanya menjadi lebih. Bahasa Indonesianya hiperbolis, hiperbola, supaya jadi hiperbola. Supaya maknanya itu menjadi wow. Begitu. Wa huwa sababun qawi, kata Ibnu Jazari, dan ini sebab yang hujahnya, argumentasinya kuat. Indal Arab, dalam bahasa Arab. Kemudian para ulama membagi mad far'i atau mad mubalaghah ini, mad al-mubalaghah fin nafyi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah mad ta'zim atau mad tabri'ah dulu lah. Mad tabri'ah. Nanti yang kedua ada namanya mad ta'zim. Baik mad tabri'ah ataupun mad ta'zim sama. Maksudnya qasdul mubalaghati fin nafyi. Maksudnya apa? Yaitu menampakkan atau memperbesar atau memperdalam makna, boleh juga menegaskan makna kalau dalam bahasa Indonesia, dalam menafikan. Jadi menguatkan makna
penafian. Menguatkan makna penafian. Makanya mad tabri'ah maupun mad ta'zim atau mad lil mubalaghah ini hanya terjadi pada la nafiyah. Hanya terjadi pada la nafiyah. La nafiyah apa? Lam alif. La. La nafiyah lil jins. La nafiyah. Maksudnya apa? Maksudnya la dalam bahasa Arab yang artinya tidak ada. La yang artinya tidak ada. Karena la itu kalau dalam bahasa Arab kadang artinya tidak, kadang artinya jangan, nahiyah, kadang artinya tidak ada. La di sini adalah la yang artinya tidak ada. Maka seluruh la yang artinya tidak ada boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Madul mubalaghah itu adalah mad yang terdapat pada la nafiyah dan dia boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Begitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ayat la raiba fih. La raiba fih. Ini artinya tidak ada. Berapa harokat di sini? Ya kalau lihat lafaznya 2 harokat saja. Kalau lihat lafaznya 2 harokat saja. La raiba fi. Kalau lihat harokatnya, ya kalau lihat lafaznya 2 harokat saja. Mad-mad ini disebut dengan mad tabri'ah. Nah ini mad tabri'ah. Jadi mad tabri'ah itu apa? Mad yang terdapat pada la nafiyah. Baik. Dan dia boleh dibaca tawassut lil mubalaghah. Aslinya qasar. Boleh dibaca tawassut lil mubalaghah. Begitu. Boleh dibaca tawassut lil mubalaghah. Lalu apa yang dimaksud dengan mad ta'zim? Mad ta'zim sebetulnya sama juga, yaitu mad yang terdapat pada la nafiyah li jins. Akan tetapi lebih khusus, lebih spesifik, yaitu mad yang terdapat pada la nafiyah di lafaz tauhid. Pada lafaz tauhid. Yang tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya la ilaha illallah. Illallah. La ilaha illa hu. La ilaha illa anta. La ilaha illa ana fa'budun. Pokoknya semua lafaz tauhid. Semua lafaz tauhid. Jadi terjadi pada seluruh lafaz tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illahu, la ilaha illa anta. Dan sejenisnya. Begitu. Dalam riwayat Imam Hafs jalur Asyatibiyah, maka tentu di sini tidak dihitung mad ta'zim. Kenapa tidak dihitung mad ta'zim? Karena secara lafaz pun sudah termasuk mad jaiz munfasil. Maka di sini terkumpul 2 jenis mad. Mad jaiz munfasil sekaligus mad ta'zim. Panjangnya berapa? Ya sudah mengikuti mad jaiz munfasil 4 atau 5. 4 atau 5. Begitu. Lain halnya apabila kita mengamalkan riwayat lain. Kalau kita mengamalkan riwayat lain yang di sini jaiz munfasilnya dibaca 2. Misalnya kita memilih sebuah, jangan riwayat lain deh, Imam Hafs saja. Imam Hafs misalnya dari Hamami, jalur Hamami, salah satu jalur An-Nashr. Di sana mad apa? Mad jaiz munfasilnya ini dibaca 2.
Maka ketika bertemu dengan lafadz-lafadz ini, khusus lafadz-lafadz ini boleh dinaikkan mad ini menjadi tawassut. Sehingga dibaca 4 harokat. Demikian pula ketika bertemu dengan la nafiyah pada tempat-tempat yang lain boleh juga. Cuma dalam bab ini para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menilai tidak berlaku dalam riwayat Hafs. Sebagian ulama menilai tidak berlaku pada riwayat Hafs. Wallahu ta'ala. Ini namanya mad al-mubalaghah. Jadi ada 2 mad al-mubalaghah. Mad tabri'ah dan mad ta'zim. Dua-duanya sama, yaitu mad yang terdapat pada la nafiyah lil jins. Ya, terdapat pada la nafiyah lil jins. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah materi tambahan. Dan ini pokoknya semua kata, kalau yang di sini ya, kalau ada yang nanya ini kata apa saja, kalau ini kan gampang. Pokoknya la ilaha illallah dan sejenisnya. Kalau di sini kata apa saja? Pokoknya seluruh kata yang makna la-nya itu tidak ada. La roiba, la ilma lana, la syiyata la junaha, la udwana, la rafatha, wala fusuqa, wala jidala, la hujjata, la maula, la nasira. Apa lagi? La maraddalah, fala kaila. Ya pokoknya semuanya. La maqama. Semua la yang artinya tidak ada. Begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Ini materi tambahan dalam bab mad. Allahu ta'ala a'lam. Baik, kita masuk ke khatimah kalau tidak ada yang tanya. An-Nazim Syekh Sa'id bin Sa'ad Nabhan rahimahullahu ta'ala nafana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil masarin as-salain fidran mengatakan al-khatimah. Artinya penutup. Al-khatimah artinya penutup. Khatam. Penutup. Khatam itu selesai. Beliau mengatakan wahtim bihamdillahi wassalati. Wahtim, maka akhirilah. Wahtim bihamdillahi. Bihamdillahi. Wahtim bihamdillahi wassalati. Wahtim bihamdillahi wassalati. Ala nabiyyi tayyibis sifati. Ala nabiyyi tayyibis sifati. Maka akhirilah bait-bait ini bihamdillahi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita memulai bait-bait ini dengan pujian atas Allah, maka kita tutup juga dengan pujian atas Allah Subhanahu wa taala. Wassalati, demikian pula akhiri bait-bait ini dengan salawat. Dimulai dengan basmalah, hamdalah, salawat, maka diakhiri dengan hamdalah dan salawat. Ala nabi thayyibis sifati. Salawat dituturkan pada siapa atau kita sampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam thayyibis sifati, yang memiliki sifat-sifat baik. Yang memiliki sifat-sifat baik. Kemudian di sini ada catatan, bersolawat tanpa salam hukum asalnya kurang disukai oleh para ulama, makruh. Jadi sampaikan solawat saja, ini kan solawat saja kan.
as-salah bila salam, bila salam, tukrahu as-salatu bila salamin. Maka sebagian ulama mengatakan makruh hukumnya mengucapkan sholawat tanpa salam. Lalu terus di sini An-Nazim mengucapkan sholawat tanpa salam. Jawabannya uh, kalau di syarahnya beliau mengatakan lil ikhtisar. Jadi untuk meringkas min 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 fawaidihi. Kenapa kemudian udah tahu kan makruh? Kenapa Nazim tetap meringkasnya? Karena beliau mengatakan bait-bait ini atau tulisan ini dibuat dalam bentuk bait. Dibuat dalam bentuk bait. Begitu. Sehingga meringkas sholawat tanpa salam itu diperkenankan. Meringkas sholawat tanpa salam diperkenankan. Jadi hukum asalnya makruh. Dan makruh ini menjadi hilang kemakruhannya apabila ada hajah. Apabila ada kebutuhan. Nah, sehingga di sini kemakruhannya hilang. Kenapa? Karena ada kebutuhan. Apa kebutuhannya? Lil ikhtisar, untuk meringkas. Makanya kalau kita nulis syarah tetap harus kita jelaskan bahwa di sini waqtim bihamdillahi wassalati, maka kita tafsirkan di sini ada kata salam. Wassalam, wassalati wassalam. Jadi ditafsirkan ada kata salam dalam syarah. Tapi kalau dalam matan nggak masalah. Tapi dalam syarah harus ada kata salam ini. Kenapa? Karena kebutuhannya hanya terjadi ketika dalam bentuk bait atau matan. Sedangkan di dalam syarah tidak dibutuhkan lagi untuk meringkas. Bahkan syarah harus menjelaskan. Begitu. Jadi kita kalau misalnya bikin terjemahan juga sama. Afdolnya tetap ditambahkan sholawat dan salam. Nah, di sini kalau yang di PDF atau yang di yang di terjemah Hidayatus Sibyan, matan Hidayatus Sibyan saya, itu memang saya sampaikan di situ pujian kepada Allah dan sholawat teriring salam atas nabinya. Kenapa? Kemudian diterjemahkan seperti itu. Afan, saya kebalik. Jadi begini, kalau kita lihat, kalau kita lihat matan awalnya, ya. Kalau kita lihat matan awalnya Hidayatus Sibyan, kalau kita lihat matan awalnya Hidayatus Sibyan, maka di sana tidak ada sholawat, tidak ada salam. Maka di sana tidak ada salam. Kalimatnya begini. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabil mustafa habibuna wa alihi wa sahbihi man qara wa haka fi tajwidi nadhman khurira. Baik. Nah, ketika An-Nazim mengawali matan tanpa salam, mengawali ya, di awal, tanpa salam di awal matan. Di awal matan. Itu tujuannya apa? Untuk meringkas. Hukum asalnya makruh. Tapi kenapa dilakukan? Karena ada kebutuhan. Yang di awal, bukan yang di akhir. Yang di akhir ada salamnya ya. Saya keliru. Kemudian, kebutuhan ini menggugurkan kemakruhan dalam tujuan untuk meringkas. Begitu. Tadi saya keliru. Nah, selain itu, untuk seakan-akan untuk mengganti salam yang di awal bait tidak ada, ya,
untuk mengganti salam yang di awal bait tidak ada, maka kemudian An-Nazim menegaskan kata salam, bukan yang di sini berarti, yang di awal bait, afan jidan, saya keliru. Maka di penutup ini An-Nazim menambahkan kata salam. Sebagaimana di bait berikutnya, wal ali washabhi ma'as salami. Wal ali wassahbi wal ali wassahbi ma'as salami. Nah, di sini. Nah, begitu. Ditegaskan kata salam di sini dalam bait terakhir. Kenapa ditegaskan kata salam dalam bait terakhir? Dalam tanda petik untuk mengqadha seakan-akan. Untuk mengqadha apa yang belum disebutkan di awal. Jadi sebetulnya hukum asalnya bersolawat tanpa salam itu makruh. Dan beliau lakukan di awal bait untuk meringkas. Dan kemudian untuk mengqadhanya sekaligus untuk menegaskan di bait penutup ini bahwa harusnya kita menggabungkan salawat dan salam, maka kata salamnya dimunculkan kembali di penutup ini. Jadi kenapa kata salam di penutup ada tapi di muqaddimah nggak ada? Karena di muqaddimah ada kebutuhan untuk meringkas. Kemudian di penutup ini ada, karena kenapa di sini harus ada ya? Karena sebelumnya sudah nggak ada. Maka di sini harus tegaskan bahwa benar-benar harus mengiringi as-shalah dengan as-salam. Maka ini pun harus kita biasakan dalam sehari-hari, jangan sampai membaca shalah tanpa salam. Kita berikan sholawat dan salam. Jangan sholawat saja. Wallahu ta'ala alam. Wal ali was sahbi ma'as salami abyatu harba'una bit tamami. Abyatu harba'una bit tamami. Nah, di sini keluarga Nabi, sahabat Nabi sudah kita bahas dalam bab muqaddimah. Bagian penting, abyatuha, bait matan ini arba'una ada 40. Bit tamami pas. 40 pas. 40 pas. Dalam sebagian naskah di sana disebutkan bait-bait Hidayatus Sibin itu 42. Dengan menambahkan huruf ikhfa yang diambil dari Tuhfatul Atfal. Dan menambahkan juga huruf lam syamsiyah yang diambil dari Tuhfatul Atfal. Di sini sif dzathana kam jada syasun qad samadum tayyiban sifitu qad lima. Di sini tibtu masil rahman tafus dif tadi amda asu adonin zuhur salifan karam. Maka siapa saja yang mengajar Hidayatus Sibyan kelak, jangan sampai menganggap 2 bait dari Tuhfatul Atfal tadi sebagai bagian dari Hidayatus Sibyan. Ini penting. Jangan sampai menganggap 2 bait tambahan tadi sebagai bagian dari Hidayatus Sibyan. Karena itu adalah sisipan, tambahan. Diambil dari Tuhfatul Atfal, kemudian sebagian orang mengira itu adalah bagian dari Hidayatus Sibyan. Padahal bukan. Kenapa ini penting? Karena dalam masalah riwayah atau penukilan, maka menjaga kemurnian dan keaslian itu penting. Kemurnian dan keaslian periwayatan. Keaslian periwayatan. Ini penting. Jadi dalam bab riwayah atau penukilan sangat ditekankan bagi kita untuk senantiasa menjaga kemurnian keaslian periwayatan. Kalau dia bukan dari An-Nazim, maka jangan katakan dari An-Nazim. Kalau dia memang benar-benar dari An-Nazim, maka katakan bahwa itu adalah dari An-Nazim. Kalau bukan, jangan katakan dari An-Nazim. Kalau memang benar dari An-Nazim, katakan dia dari An-Nazim. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagai tambahan penutup dari kami, bahwa apapun teori tajwid yang kita pelajari, dan sebanyak apapun kitab yang kita kaji,
sebanyak apapun kitab yang kita kaji, ini semuanya menjadi tidak bermakna sama sekali apabila tidak diiringi dengan talaqi dan musyafahah. Apabila tidak diiringi dengan talaqi dan musyafahah. Tidak ada maknanya sama sekali. Tidak ada maknanya teori-teori tajwid yang kita pelajari, tidak ada maknanya kitab-kitab yang kita kaji kalau tidak diiringi dengan talaqi dan musyafahah. Oleh karena itu, banyak di antara guru-guru kami yang mengatakan ketika ditanya, "Ya Syekh, kitab tajwid apa yang terbaik untuk pemula?" Biasanya begitu. Kitab tajwid apa yang terbaik untuk pemula katanya. Maka cukup banyak guru-guru kami yang mengatakan bahwa kitab tajwid terbaik untuk pemula adalah Guru yang Mutqin. Inilah kitab tajwid terbaik untuk pemula. Saya katakan untuk pemula. Jadi pemula itu nggak butuh banyak kitab. Pemula itu butuhnya guru. Kebutuhan pemula terhadap guru jauh lebih besar daripada kebutuhan pemula terhadap buku. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa yang namanya murid atau pelajar penuntut ilmu kurang lebih kalau kita bagi tahapannya 3 lah ya. Yang pertama adalah penuntut ilmu pemula, mubtadi. Yang kedua penuntut ilmu pertengahan, mutawassit, pertengahan. Oke, bahasa Indonesia semua. Pertengahan. Yang ketiga penuntut ilmu muntahi, penuntut ilmu tingkat tinggi, boleh. Muntahi itu tingkat akhir, boleh tingkat tinggi. Nah, kalau kita kategorikan seperti ini, maka penuntut ilmu pemula kebutuhan terhadap guru itu bisa jadi sampai 90%. Sedangkan buku atau kitab ini cukup 10% saja sebetulnya kalau pemula. Adapun pertengahan, maka mulai bertambah kebutuhan terhadap buku dan mulai berkurang kebutuhan terhadap guru. Namun masih lebih besar kebutuhan terhadap guru. Mungkin kalau misalnya kita persentase, di sini kebutuhan terhadap gurunya menjadi sekitar 60% atau 70% boleh. 60 atau 70%. Di sini kebutuhan bukunya mulai bertambah, 30 atau 40 atau 30 atau 40%. 40%. Begitu. Nah, ketika dia sudah menjadi tingkat tinggi, maka pada saat inilah mulai kebutuhan bukunya lebih banyak daripada kebutuhan gurunya. Jadi bisa jadi di sini 40 atau bahkan 30% kebutuhan terhadap guru, kebutuhan terhadap buku atau kitabnya 60%. Jadi harus sudah mulai banyak mengkaji kitab. Begitu. Jangan dibalik. Pemula jangan terlalu banyak mengkaji buku tanpa bimbingan guru. Sedangkan kalau kita sudah sampai pada tingkat pertengahan, apalagi sampai pada tingkat tinggi, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk jangan merepotkan guru lagi. Harus banyak menelaah kitab. Cirinya apa sih? Tingkat pemula, pertengahan atau tinggi, maka tingkat pemula itu cirinya adalah baru mengenal istilah. Baru mengenal istilah-istilah dalam ilmu. Kadang-kadang masih keliru, kadang-kadang belum bisa ngasih contoh, itu namanya pemula. Kalau pertengahan bagaimana? Kalau pertengahan itu memahami istilah dan bisa memberikan contoh. Jadi memahami istilah itu dia kalau misalnya ditanya ikhfa apa, dia bisa jawab. Apa perbedaan ikhfa dengan idgham? Apa perbedaan ikhfa dengan idgham nakis? Dia bisa jawab. Itu orang yang sudah tingkat pertengahan berarti. Dan kalau dikasih contohnya apa? Contohnya ini, contohnya itu. Dia sudah bisa. Begitu. Adapun yang tingkat tinggi, maka dia bukan sekadar memahami istilah dan bisa memberikan contoh, namun bisa mentahrir.
Mentahrir itu apa istilahnya ya? Bisa menguraikan teori. Bisa menguraikan teori. Jadi sudah bukan sekedar memahami istilah lagi, tapi sudah bisa menguraikan. Teori itu bisa diuraikan sama dia dengan gaya bahasa yang terbaik yang bisa disampaikan ke orang lain. Nah itu penuntut ilmu tingkat tinggi. Jadi sudah bisa menguraikan, mentahrir istilahnya. Maka sekarang tinggal kita sekarang bercermin. Ada pada level apa kapasitas kita masing-masing. Begitu. Kalau misalnya saya paling baru di antara ini dengan itu, ya berarti kita di antara pemula dan menengah. Ada sih istilah-istilah yang sudah dipahami dengan baik, tapi sebagian istilah belum bisa dipahami dengan baik. Baru kenal doang istilah-istilah tersebut. Ya. Maka berarti di antara ini dan itu. Berarti ya kurang lebih kebutuhan terhadap gurunya masih lebih besar, sekitar 70 atau mungkin 80%. Kalau yang bukan pemula banget tapi juga belum melampaui tingkat pertengahan. Nah, buat yang sudah melampaui tingkat pertengahan dan menuju ke tingkat tinggi, apalagi memang sudah yakin bahwa dirinya termasuk tingkat muntahi, tingkat akhir, tingkat tinggi, maka sudah saatnya memperbanyak kajian kitab dan nggak perlu nunggu daurah. Kadang-kadang sebagian orang, saya nge-share kitab. Ini salah satu kitab yang sangat baik untuk dikaji dalam tajwid. Tiba-tiba kapan daurahnya? Masa gimana sih? Kalau sudah muntahi itu jangan nunggu didaurahkan, harus kaji sendiri. Tingkat muntahi itu jangan terpaku pada guru. Kalau pemula iya, harus pakai guru 100% bahkan gitu ya, mengaji kitabnya itu. Tapi kalau muntahi itu jangan selalu mengandalkan guru. Baca dulu, kalau nggak paham didiskusikan. Begitu cara belajarnya tingkat muntahi. Cara belajar tingkat muntahi atau cara belajar tingkat menengah ke atas di sini, di fase ini, maka cara belajarnya bukan lagi nunggu didaurahkan, tapi harus mulai banyak mengkaji kitab. Kitab apapun yang ada di hadapan kita, bahkan yang tidak ada pun dicari. Begitu. Maka silakan kita nilai diri kita masing-masing ada di level apa, kemudian amalkan sesuai dengan level tersebut. Cara belajarnya itu sesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Kemudian poin yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa terutama bagi para pemula, terutama bagi orang-orang yang memang belum pernah mengkhatamkan Al-Quran pada satu orang guru. Kalau yang pernah khatam Al-Quran pada satu orang guru, alhamdulillah. Walaupun melihat mushaf tidak apa-apa, alhamdulillah. Namun bagi mereka yang belum pernah mengkhatamkan Al-Quran sekalipun, maka saya kasih catatan di sini, lebih baik memiliki satu guru. Ini yang belum pernah khatam sekalipun ya. Memiliki satu guru dan berulang kali khatam padanya daripada memiliki 1000 guru tapi tidak pernah ada yang khatam. Ini buat yang belum pernah khatam nih, buat yang belum pernah khatam ya. Lebih baik punya satu guru tapi kita berulang kali khatam padanya. Enggak apa-apa, karena para ulama zaman dulu pun khataman itu enggak sekali di hadapan guru yang sama. Ada yang 10 kali, bahkan ada yang 20 kali. Riwayat yang sama di guru yang sama. Begitu. Kita belum khatam sudah pengen pindah. Belum khatam sudah pengen pindah. Belum khatam sudah pengen pindah. Kesannya itu keren banyak guru. Enggak keren banyak guru itu. Banyak guru itu enggak keren. Tapi linglung, orang yang enggak punya pendirian. Pemula yang memperbanyak guru itu akan merusak. Akan merusak jalan langkah belajar dirinya sendiri. Pemula yang langsung memperbanyak guru itu akan merusak proses pembelajaran. Tapi kalau memang sudah ahli, yang menengah ke atas silahkan mau cari sebanyak-banyak, tidak masalah. Tapi pemula enggak. Pemula itu akan rusak kalau terlalu banyak guru. Maka dalam satu cabang ilmu cukup satu guru saja. Buat para
pemula. Dalam tajwid atau Al-Quran, maka silakan cari satu guru, kemudian pastikan khatam padanya, minimal sekali seumur hidup. Jangan sampai nggak pernah khatam sama sekali. Bahkan afdolnya berkali-kali seperti para ulama terdahulu. Begitu. Daripada punya 1.000 guru tapi nggak pernah ada yang khatam, cuma ikut daurah sekilas, daurah sekilas, daurah sekilas, daurah sekilas. Di CV kita banyak, pernah ikut ini, pernah ikut. Itu nggak penting sama sekali. Itu nggak penting sama sekali. Ya, tidak penting sama sekali. Kemudian sekadar ingin memperbaiki biodata itu sama sekali nggak penting. Yang penting itu adalah kita menjadi lebih baik, hakiki, bukan sekadar kelihatannya doang, tapi benar-benar secara hakikat kita lebih baik. Karena guru kita ini selalu memperbaiki bacaan kita. Itu yang penting. Begitu. Jadi bukan memperbanyak guru, kesannya kita sudah mengkhatamkan banyak kitab, ketemu banyak guru, tapi ketika baca berantakan. Percuma. Ya. Itu pun bisa jadi pemahamannya berbeda-beda. Bahkan ada sebagian orang yang sering mengeluh kepada kami, Ustaz, saya belajar di guru ini begini, belajar di guru itu begitu, belajar di guru ini dikoreksi, belajar di guru ini nggak dikoreksi. Salah sendiri karena memperbanyak guru di awal pembelajaran. Sudah tahu yang namanya tajwid itu pasti ada unsur relatifnya. Dia malah memperbanyak guru. Akhirnya nggak ada standar yang jelas. Dalam dirinya sendiri itu nggak jelas standarnya. Kenapa? Karena di sini dikoreksi. Ntar ketika udah bener di sini, belum khatam udah pindah lagi ke sana. Di sana dikoreksi, dibongkar lagi cara bacanya. Terus seperti itu. Itu bukan cara baca yang baik. Bukan cara belajar yang baik. Bukan cara belajar yang baik. Allahu ta'ala a'lam. Ini poin penting sebagai penutup kita ya. Baik, sampai di sini. Apakah ada yang diskusikan? Kalau tidak ada, saya akan tambahkan beberapa materi kekhususan riwayat Hafs. Kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu, disilakan apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya Boleh, Ustadz. silakan. Untuk anak yang pemula ini bagaimana anak mengetahui guru tersebut mungkin Ustadz? Yang pertama, ijazah. Yang pertama ijazah. Punya ijazah enggak? Kalau enggak diketahui, maka tanya orang lain yang kira-kira sederajat dengan dia atau di atasnya. Tanya orang yang sederajat, kurang lebih kita perkirakan dia sederajat atau di atasnya. Atau tanya gurunya kalau kita tahu siapa gurunya. Atau di atasnya. Juga tanya murid-muridnya. Lihat penjelasannya, baik lisan maupun tulisan. Lisan maupun tulisan. Tulisan. Begitu. Kalau misalnya ini sudah dilalui semua, maka kalau kita lihat kitab Ta'limul Muta'alim, boleh bagi seorang calon murid untuk dalam tanda petik ya, nyoba dulu gitu. Dalam Ta'limul Muta'alim misalnya beberapa bulan, 1 atau 2 bulan. Silakan dirasakan enak atau tidak. Kalau misalnya nggak cocok, boleh bagi dia untuk berpindah sebelum terlalu lama. Jadi boleh kalau sebelum terlalu lama dia pindah, boleh. Begitu. Kalau sebelum terlalu lama. Begitu ya. Jadi boleh seperti ini. Nah ini caranya. Cara mengetahuinya. Makanya kenapa ijazah itu penting? Karena zaman dulu banyak orang-orang atau para pemula yang tidak tahu kemana harus mencari guru. Jadi dia tidak tahu kemana harus mencari guru. Akhirnya guru-guru yang sudah besar, para masyayikh yang besar, murid-muridnya yang dinilai layak itu dikasih ijazah. Kalian kalau mau nyari guru ke sini, kalian kalau mau nyari guru ke sini. Begitu. Itulah asal muasal munculnya istilah ijazah. Demikian wallahu taala a'lam. Khair, ada lagi yang diskusikan, silakan.
Baik, ada lagi yang diskusikan silakan. Kalau tidak ada, saya akan sampaikan beberapa, sebetulnya sebagian poin-poin kekhususan riwayat Imam Hafs ini sudah disampaikan sebelumnya, hanya mungkin butuh beberapa penekanan saja, dan ada sebagian yang memang belum disampaikan. Di antara yang sudah disampaikan, kita sudah bahas, ada yang namanya izhar mutlak ya, ini sudah kita bahas, mengingatkan saja. Izhar mutlak, maka terdapat pada 4 kata, sinwan, qinwan, ad-dunya, dan bunyan. Ya. Kemudian ada izhar riwai, izhar yang dilandaskan pada riwayah, yaitu Yasin wal Quran. Yasin. Kelebihan. Yasin. Masih kelebihan. Yasin. Nah gini. Yasin wal Quranil Hakim. Dan nun wal qalam. Ini izhar riwai atau izhar lirriwayah. Baik, ini sudah kita bahas. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di antara yang sudah dibahas juga adalah at-tashil. Maka at-tashil dalam riwayat Imam Hafs yang kemarin dibahas agak panjang itu yang terjadi pada mad faraq. Tapi ini sifatnya tidak wajib. Ini boleh tashil dan juga boleh mad. Ini sudah kita bahas. Terdapat 3 kata. Allah, az-zakarain, dan al-an. Al-an. Ini boleh tashil Allah, az-zakarain, dan al-an. Dan boleh dibaca mad. Allah, az-zakarain, al-an. Tapi ada dalam riwayat Imam Hafs yang wajib tashil. Wajib dia tashil. Enggak bisa dibaca dengan cara yang lain. Hanya ada satu saja dalam riwayat Imam Hafs, yaitu pada kata a'jami. 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 Ini tidak bisa dibaca dengan cara baca yang lain. Hanya satu, tashil a'jami. Dan sudah kita bahas, yang dimaksud tashil adalah mencampur suara hamzah dengan mad atau alif. Bukan suaranya ada yang keluar. Jami. 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 Begitu. Baik, ini namanya tashil. Mencampur suara hamzah dengan alif. Atau mengubah hamzah yang aslinya memiliki sifat syiddah menjadi rakhawah. Itu aja sebetulnya. Jadi mengubah hamzah yang asalnya syiddah menjadi rakhawah. Asalnya syiddah menjadi rakhawah. A, I, U itu syiddah. Kalau yang rakhawah berharokat A, I, U. Yang syiddah A, I, U. Kalau yang rakhawah A,
Oh, begitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian, poin yang juga sering ditanyakan, apakah dalam riwayat Imam Hafs itu ada naql? Apakah dalam riwayat Imam Hafs itu ada naql? Maka dari sudut pandang istilah tidak ada. Ada yang mirip naql, tapi sesungguhnya bukan naql kalau kita gali. Yaitu yang populer di buku-buku gharib, kata bi'salism. Bi'salism. Di sini hamzah wasal, di sini hamzah wasal. Bi'salismul fusuq. Bagian mana yang banyak dikira sebagai naql, yaitu di sini. Karena sebagian orang mengira aslinya katanya al-ism. Katanya begitu. Al-ism. Kata mereka seperti itu. Al-ism. Kemudian, ini aslinya begini. Al-ismu. Aslinya begini. Kemudian, si harokat hamzah ini dipindahkan ke huruf sukun yang berada sebelumnya, yaitu huruf lam. Sehingga lamnya menjadi kasroh, hamzahnya hilang. Bisa yang asalnya bisal ism menjadi bisa lism. Yang asalnya bisal ism menjadi bisa lism. Pertanyaannya, apakah benar di sini ada hamzah? Jawabannya tidak. Kok tidak? Karena kata ism itu tidak diawali dengan hamzah qata', melainkan hamzah wasal. Hamzah wasal. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa yang namanya hamzah wasal tidak pernah berharokat. Tidak berharokat. Jadi hamzah wasal itu tidak pernah berharokat. Lalu di sini bagaimana bisa terjadi bi'salism? Sesungguhnya di sini terjadi pertemuan dua huruf sukun. Pertemuan dua sukun. Kalau dalam bahasa Arab, pertemuan itu iltiqa. Dua sukun itu as-sakinain. Jadi iltiqa'u sakinain. Sakinain. Pertemuan dua huruf sukun. Iltiqa'u sakinain. Di mana dua huruf sukunnya? Yang pertama adalah al, hamzah wasal ya. Al sukun. Kemudian esem. Esem tadi seperti yang dibahas, dia bukan hamzah qata tapi hamzah wasal. Hamzah wasal kalau di tengah kalimat, tengah bacaan tidak dibaca. Langsung dibaca huruf berikutnya. Maka di sini secara suara, kita bahas secara suara. Secara suara terjadi pertemuan antara suara lam dengan suara sin. Dua-duanya sukun. Als nggak bisa dibaca. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab apabila terjadi pertemuan dua sukun di tengah kalimat seperti ini, maka hukum asalnya adalah tahrik. At-tahrikul awal. At-tahrik. Yaitu mengubah huruf pertama menjadi huruf berharokat. Harokat kan ada 3. Pakai apa? Maka hukum asal tahrik dalam iltiqa'u sakinain adalah dengan kasrah. Hukum asal pengharokatan dalam bab iltiqa'u sakinain adalah dengan kasrah. Pertanyaan, kenapa kasrah? Sebetulnya jawaban paling gampangnya karena orang-orang Arab biasa melakukannya seperti itu. Itu jawaban gampang. Cuma jawaban secara teori sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam
Al-Mubarrid dalam kitab Al-Muqtadab. Al-Imam Al-Mubarrid dalam kitab Al-Muqtadab mengatakan bahwa kasroh ini adalah harokat yang paling selamat. Harokat yang paling selamat dan tidak akan menimbulkan kerancuan. Kerancuan apa? Kerancuan hukum. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya dia dengan fathah, kalau misalnya tahrik pada iltiqa'us sakinain itu kita kasihnya fathah, maka akan rancu dengan nasob, tanda baca nasob. Akan rancu dengan tanda baca nasob. Sedangkan apabila dengan dhammah, maka akan rancu dengan tanda baca rafa'. Adapun kasroh maka aman. Adapun kasroh maka aman. Jadi menurut beliau begitu. Walaupun terjadi pada ism tetap aman. Kata Al-Imam Al-Mubarrid. Sehingga orang-orang bisa mengetahui apabila dia di kasroh, orang yang faham i'rab pasti tahu itu kasrohnya adalah kasroh aridoh istilahnya. Bukan kasroh asli. Bukan kasroh i'rab. Begitu. Ini kata Al-Imam Al-Mubarrid. Maka rata-rata tahrik, pengharokatan akibat pertemuan dua sukun, huruf pertamanya dikasrohkan. Karena ini adalah hukum asal pengharokatan pada iltiqa'us sakinain. Hukum asal pengharokatan pada iltiqa'us sakinain. Begitu. Walaupun ada pengecualian. Ada yang pakai dhammah, terjadi pada mim jamak. Ada yang pakai fathah, misalnya di kata min yang bertemu lam ta'rif. Mina. Begitu. Ini berkaitan dengan an-naql. Allahu a'lam bishawab. Poin berikutnya adalah al-imalah. Al-imalah. Kalau ismam sama rauma sudah dibahas lah ya, nggak perlu dibahas ulang ya. Al-imalah. Imalah itu artinya miring, condong. Maksudnya apa di sini? Maksudnya memiringkan. Memiringkan suara alif dan fathah ke arah ya dan kasrah. Alif ke arah ya, fathah ke arah kasrah. Sebetulnya ada dua imalah ini. Yang pertama adalah imalah al-imalatul kubra, imalah besar, yang kadang disebut imalah saja. Jadi kalau para ulama bilang imalah tanpa ada lanjutannya, imalah kubra atau bukan, berarti imalah kubra. Yang kedua adalah imalah sughra. Ini yang dikenal juga dengan istilah taqlil. Dikenal dengan istilah at-taqlil. Begitu. Imalah kubra dikenal dengan imalah saja. Imalah sughra dikenal dengan istilah taklil. Kenapa disebut taklil? Karena geserannya lebih sedikit. Pada imalah kubra geserannya besar. Kalau misalnya kita ibaratkan ini fathah dan ini kasrah, maka imalah kubro itu diagonal. Nah ini imalah kubro. Imalah kubro. Begitu. Suaranya apa? Fathah A, kasrah I. Maka imalah kubro seperti E dalam bahasa Indonesia pada kata sate. Atau apalagi? Bebek. Begitu, sama. Lalu bagaimana dengan taklil? Adapun taklil di sini. Nah, miringnya sedikit dia. Ini taklil. Bagaimana suara taklil? Di sini beberapa guru kami mencontohkan beberapa suara yang berbeda. Ada yang seperti bahasa Indonesia pada kata apel, wadduha walaili idza saja. Ada juga guru-guru kami yang benar-benar suaranya itu antara A dengan E. Wadduha, bukan A, bukan E begitu. Jadi, dan ada beberapa cara yang lain sebetulnya. Saya ketika bertalaki beda-beda. Yang lebih mendekati yang mana? Yang ini, yang antara A dan E tadi.
lebih mendekati pada penutur asli. Penutur aslinya di mana? Maroko dan sekitarnya. Mereka sehari-hari baca pakai warsh dan suaranya seperti itu. Jadi antara a dengan e. Begitu wallahu taala a'lam. Adapun dalam riwayat Imam Hafs jalur Asy-Syatibiyah hanya ada imalah kubro saja, imalah sugro tidak ada. Imalah sugro taklil tidak ada, hanya ada imalah kubro saja, itu pun hanya terletak pada satu kata, yaitu bismillahi majreha. Majreha. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Majreha. Begitu. Ini adalah al-imalah. Ini adalah al-imalah. Kemudian dalam riwayat Imam Hafs juga ada huruf yang tulisannya shad namun dibaca sin. Di sini ada 3 kata. Yang pertama adalah kata yabsuto. Tulisannya shad. Yang kedua bastoh. Tulisannya shad juga. Yang ketiga al-musaytirun. Pada 3 kata ini al-musaytirun. Al-musaytirun. Maka di sini kalau kita lihat mushaf Madinah ada sin kecil di atas shad. Nah, begitu. Sedangkan pada kata al-musaytirun sinnya di bawah. Kenapa bisa berbeda? Dalam riwayat Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah, kata yabsut yang ditulis pakai shad mesti harus dibaca dengan sin. Jadi secara suara yabsut. Yabsut. Begitu. Yabsut. Di sini secara suara harus bastoh. Tidak boleh bastoh, bastoh. Nah, adapun di al-musaytirun boleh dua-duanya. Boleh bagi kita mengamalkan al-musaytirun. Boleh bagi kita mengamalkan al-musaytirun. Boleh al-musaytirun. Boleh al-musaytirun. Musaytirun pakai shad boleh, musaytirun pakai sin juga boleh. Makanya dia diletakkan di bawah dalam mushaf Madinah. Cuma memang kalau kita lihat mushaf Indonesia, 3-3-nya di atas sinnya itu. Kalau dalam mushaf Indonesia mah 3-3-nya di atas sinnya. Ya, paling diingat-ingat saja kata al-musaytirun walaupun ada sin di atas, dia dibaca dengan shad boleh, dengan sin boleh. Adapun basta dan yabsut memang harus dibaca dengan huruf sin. Mengikuti riwayat yang datang dari Imam Hafs diriwayatkan oleh al-Imam Asy-Syatibi. Allahu a'lam bissawab. Ini 3 kata yang tertulis shad namun dibaca sin. 2 kata mesti dibaca sin, 1 kata boleh shad, boleh sin. Bagian terakhir yaitu kata do'fan, do'fin, do'fan. Do'af, kata do'af dan do'fin dan do'fan. Do'fin dan do'fan. Nggak enak ya paknya. Do'fin dan do'fan. Begitu. Kata do'fin dan do'fan. Dalam riwayat Imam Hafs, jalur Asy-Syatibiyah, kata do'fin dan do'fan dalam surah Rum, Ar-Rum. Dalam surah Rum. Nanti dicari Rum ayat 54.
Rum ayat 54. Maka di sini boleh dibaca dengan fathah dodnya, boleh dibaca dengan dhammah. Boleh dha'fin dha'fan, boleh du'fin du'fan. Namun harus setara, harus konsisten. Kalau fathah saja, kalau dhammah saja. Pilih. Di sini ada 3 kata, dha'fin, dha'fin, dha'fan. Kalau pakai dhammah, du'fin, du'fin, du'fan. Silakan dipilih. Imam Hafs mengatakan, kata Imam Hafs, seluruh bacaan saya, seluruhnya benar-benar 100% kayak Imam Asim, kata Imam Hafs. Kecuali satu saja. Apa itu? Ini. Nah, ini beda. Jadi yang diajarin oleh Imam Asim, yang diajari oleh Imam Asim, yang diajarkan oleh Imam Asim kepada Imam Hafs itu fathah. Jadi Imam Hafs itu belajar dari Imam Asim, dodnya fathah. Lalu kenapa Imam Hafs menyelisihi gurunya? Ternyata Imam Hafs punya guru yang lain. Dari siapa? Dari Al-Fadl ibni Marzuq. Al-Fadl bin Marzuq. Beliau dapat bacaan dari Atiyah Al-Aufi. Atiyah Al-Aufi. Dari Ibnu Mas'ud. Begitu, ini jalur periwayatannya. Imam Hafs, Al-Fadl, Atiyah, dan Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam, Imam Hafs menilai apa yang disampaikan oleh Al-Fadl itu lebih kuat dibandingkan apa yang disampaikan oleh Imam Asim dalam bab ini saja. Yang lainnya enggak. Hanya bab ini saja. Adapun Imam Asim seperti yang telah kita ketahui bersama, beliau mendapatkan bacaan dari Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Ali bin Abi Thalib. Nah, begitu. Riwayatnya seperti itu. Karena riwayat dari Al-Fadl ini, Al-Fadl menceritakan bahwa Atiyah Al-Aufi pernah bertalaqi dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud mendengar Atiyah membaca dengan fathah. Membaca dengan fathah. Dan Ibnu Mas'ud menegur, jangan baca pakai fathah. Jangan baca pakai fathah. Bacalah dengan dhammah. Dan riwayat ini baik. Riwayat ini minimal hasan. Ya. Begitu. Dan wallahu a'lam, Imam Hafs kemudian lebih memilih yang disampaikan oleh Al-Fadl ibni Marzuq dalam bab ini. Dalam bab du'fan du'fin. Beliau lebih memilih du'fan du'fin. Lah terus sekarang kita gimana? Kita sekarang ikut Imam Asim atau Imam Hafs? Maka menurut Imam Asy-Syatibi, kata Imam Asy-Syatibi, boleh bagi kita ikut Imam Asim, baca fathah, dan ini yang kebanyakan dicetak di mushaf, bacanya fathah, karena kembali kepada Imam Asimnya. Dan boleh juga bagi kita membaca dengan dhammah, kata Al-Imam Asy-Syatibi, mengikuti Imam Hafs. Dua-duanya sahih. Kata Imam Asy-Syatibi seperti itu. Allahu Ta'ala a'lam. Demikian beberapa kekhususan dalam riwayat Imam Hafs, khususnya jalur Asy-Syatibiyah yang bisa disampaikan. Insya Allah pertemuan berikutnya, pertemuan pekan yang datang, kita tuntaskan untuk bertalaki latihannya. Nanti saya akan akan saya bagikan PDF-nya. Yang dilatih itu apa? Ya semuanya berkaitan dengan huruf. Semuanya berkaitan dengan hukum, afwan. Semuanya berkaitan dengan hukum yang telah kita pelajari. Demikian, barakallahu fikum. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Kalau tidak ada berarti cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Izin bertanya, Ustaz. Disilakan.
tentang iltiqa'us sakinain, Ustaz. Nah, silakan. Misalkan itu ada yang doa, Ustaz, doa yang niat belajar itu Doa apa maksudnya? niat belajar yang wan naf'a wal intifa'a, itu ada yang baca wal intifa'a, ada yang Intifa baca itu alintifa. Karena hamzahnya bukan hamzah qata'. Itu bukan iltiqa'us sakinain, itu masalah hamzah qata', hamzah wasal. Jadi kenapa ada yang baca wal intifa? Karena dia mengira hamzahnya hamzah qata'. Yang tepat hamzahnya hamzah wasal. Jadi walintifa. Seluruh fi'il khumasi itu pasti hamzah wasal. Khumasi, sudasi itu hamzah wasal. Khumasi, sudasi itu yang terdiri 5 huruf. Hamzah qata' hanya terdapat pada fi'il rubai saja. Fi'il yang terdiri 4 huruf. Contoh, akhfa. Ini hamzahnya qata'. Azhar, hamzahnya qata'. Akhfa azhara. Tapi kalau hurufnya ada 5, hamzahnya wasal. Intifa. Intifa ama 6 ya? Tu wa ga pat mana 6. 6. 5 6 itu hamzahnya hamzah wasal, pasti hamzahnya hamzah wasal. Dan ketika hamzah wasal ditambah lam ya tadi kasusnya walintifa. Walintifa. Begitu. Istighfar, alistighfar. Infitar, alinfitar. Insyiqaq, alinsyiqaq. Apalagi? Ya, seperti itu. Jadi yang terdiri dari 5 6 huruf itu otomatis apa? Otomatis hamzah wasal sehingga dibaca apa? Sehingga dibaca sama seperti kasusnya alisem. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Boleh lagi Ustaz, Boleh silakan. Ustaz. Gimana? Tentang bacaan, kalau boleh tanya idraj Ustaz. Bacaan Gimana? Idraj itu lawannya saktah. Iya. Kalau di surat Al-Fatihah misalkan diwasal dengan idraj bisa nggak Ustaz? Seluruh Al-Quran boleh idraj kecuali kalau ada saktah. Saya ulangi. Seluruh Al-Quran boleh idraj kecuali kalau ada saktah. Ya, begitu. Jadi kaidahnya baca Al-Quran itu idraj. Kaidah baca Al-Quran itu idraj asalnya. Asalnya itu idraj. Cuma sunnah bagi kita wakaf. Kapan? Setiap akhir surah. Sunnah. Kapan lagi sunnah wakaf? Setiap akhir ayat. Kapan lagi sunnah wakaf? Tiap akhir tema. Sunnah wakaf. Sisanya boleh idraj. Bahkan yang ini pun sebenarnya boleh kalau mau diidraj. Sehingga kalau misalnya kita kuat napas, baca dari Bismillahirrahmanirrahim di surah Al-Fatihah, enggak berhenti sampai minal jinnati wanas, boleh. Silahkan. Kalau disambung terus silahkan. Yang penting saat ada saket. Sisanya diidraj. Silahkan. Begitu. Jadi tidak ada larangan wasal. Larangan wasal menjadi muncul. Kenapa kok ada ulama yang kadang suka ngelarang wasal? Karena kadang ada orang yang sudah dikasih tempat wakaf, dia wasal. Giliran bukan tempat wakaf, dia wakafnya di sana. Nah, itu masalahnya di situ. Misal ada ayat di sini titik. Katakanlah di sini titik. Titik. Di sini bukan, kita nggak bicara ini akhir ayat, titik lah. Kata syekhnya wakafnya di sini. Dia malah idraj. Berhentinya malah di sini. Nah, ini yang kemudian para ulama jangan wasal kalau di situ. Kalau pengen wasal sampai titik berikutnya. Jangan malah tempat istirahat. Ada, kalau misalnya kita ibaratkan apa? Ibaratkan sedang perjalanan, ada rest area. Ini katakanlah rest area. Nah, titik itu rest area. Giliran ada rest area lurus terus, nggak ngisi bensin.
Belum nyampe rest area berikutnya, bensinnya udah kehabisan. Akhirnya nggak bisa ngisi bensin. Tempat berhenti yang buruk. Begitu. Dari sinilah kemudian muncul apa? Muncul larangan untuk mewasol bacaan. Udah, ente wakaf di tempat wakaf aja atau di akhir ayat aja yang memang benar-benar tempat wakaf. Gara-gara banyak orang yang memaksakan diri untuk melewati tempat wakaf, malah kemudian wakaf di tempat yang tidak pada tempatnya. Begitu. Adapun kalau misalnya kita terus wasol dan kemudian kita wakafnya di tempat yang baik, itu tidak masalah sama sekali. Kalau berbicara mana yang lebih sesuai sunnah, maka kebanyakan ulama menilai berhenti setiap akhir ayat itu lebih sesuai sunnah berdasarkan riwayat dari Salam. Tapi yang namanya sunnah ditinggalkan itu tidak apa-apa. Kan meninggalkan sunnah itu tidak menjadi makruh, tidak otomatis langsung jadi makruh. Misal ada orang tadi malam nggak sholat tahajud, makruh nggak? Enggak kan? Nggak otomatis meninggalkan sunnah itu langsung otomatis makruh. Lawannya sunnah itu makruh, betul. Tapi tidak otomatis meninggalkan sunnah jatuh pada kemakruhan. Demikian. Wallahu ta'ala. Seperti itu. Tapi berlaku hukum Ustadz ya, kalau dibaca idros berlaku hukum. Yang namanya Tajwid. wasol berlaku hukum. Kenapa harus tidak berlaku hukum? Pertanyaannya justru saya balik. Kenapa harus tidak berlaku hukum? Soalnya dipakai sholat, kadang sholat tarawih itu diwasol semua satu nafas, tapi Karena nggak itu berarti pakai. dia nggak paham cara wasol. Cara wasol itu mau di akhir ayat, di tengah ayat sama. Perhatikan, misal nih. Surah Al-Fatihah. Misalnya kita baca surah Al-Fatihah di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau nanya, kalau wakaf di basmalah bunyinya kayak gimana? Bismillah. Betul ya? Ya enggak? Kalau wakaf di sini bunyinya bagaimana? Bismillah. Pertanyaan, kalau wasol kayak gimana bunyinya? Langsung masuk ke Samsiah. Langsung Bismillah. bismillahi atau bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Apakah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca kasroh? Karena wasol. Mau dia ada ayat, enggak ada ayat, sama. Ar-Rahman ar-Rahim. Ketemu Malik Yaumiddin. Afwan. Kalau wakaf, Ar-Rahman. Kalau wakaf, Ar-Rahim. Tapi kalau wasal, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi sama saja cara wasal, cara wakaf di tengah ayat dengan akhir ayat tidak ada perbedaan. Tapi ada orang baca begitu, berarti dia nggak paham. Kasih paham berarti. Ajarkan. Ya. Kalau ada orang yang nggak paham cara wakaf, cara wasal, ajarkan. Begitu. Jadi cara wakaf di sini jadinya Ar-Rahman. Kalau di akhir ayat ya sama kan jadi begitu. Acuan cara wakaf, cara wasal itu bukan dia akhir ayat kah? Akhir suka bukan. Pokoknya cara wakaf itu disukunkan hukum asalnya. Nanti dia berubah jadi mad arid li sukun. Jadi bukan melihat karena ayat jadi sukun. Sehingga walaupun kita wasol tetap dibaca sukun. Nah ini berarti dia belum paham tajwid. Harus dikasih paham. Harus dikasih tahu. Diajarkan. Begitu. Jadi yang namanya wasol mesti dibaca seluruh harokatnya. Mau dia tengah surah, tengah ayat, akhir surah, akhir ayat, sama saja. Tidak ada perbedaan cara membaca antara tengah ayat dengan akhir ayat. Antara tengah surah dengan akhir surah tidak ada perbedaan. Lihat saja harokatnya apa. Itulah cara mewasal bacaan. Contoh dalam surah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Misal. Begitu. Silakan kalau ditanyakan kembali. Berarti kalau di ayat 3 masuk ke ayat 4 dibaca idhar atau idgham Ustadz? Yang Ar-Rahman Rahim Maliki Yaumiddin atau Ar-Rahmanir Rahim? Kenapa harus idgham? Pertanyaannya kenapa harus idgham? Mim bertemu mim. Mimnya fathah atau sukun? Mimnya harokat atau sukun? Berharokat semua Ustadz. Harokat ada idgham nggak dalam riwayat kita? Kalau idgham mah sohir ya Ustadz. Udah kita bahas kan di bab sohir. Ada tidak idgham kabir dalam riwayat Hafs? Jawabannya? Tidak ada. Ada. Dicek lagi berarti rekamannya nih. Apakah ada idgham kabir dalam riwayat Hafs? Jawabannya? Ada Ustaz. Ada. Apa kaidahnya? Di Ismam. Bukan, itu bukan kaidah. Kaidahnya kapan idgham kabir terjadi dalam riwayat Hafs? Ada yang masih ingat nggak? Sukun ketemu fathah ya? Sukun ketemu harokat ya Ustaz? Kalau sukun ketemu harokat bukan kabir, itu namanya shaghir. Sama harokat kedua berharokat. Betul, harokat ketemu harokat itulah idgham kabir. Pertanyaannya, kapan idgham kabir terjadi? Di riwayat Hafs. Iya. Ketika ismam Ustaz. Bukan ketika ismam. Ismam itu hasil. Kata bukan alasan. Kapan idgham kabir terjadi dalam riwayat Hafs? Jadi tahu nggak? Idgham kabir terjadi dalam riwayat Hafs apabila huruf pertamanya dihadzaf. Apabila huruf pertamanya itu dihapus dari rosem, tidak ditulis dalam rosem mushaf. Selama huruf pertamanya ditulis dalam rosem mushaf, selama itu tidak pernah terjadi idgham. Makanya la ta'manuna itu idgham. Kenapa la ta'manuna idgham dalam riwayat Hafs? Karena nun pertamanya dihapus. Aslinya la ta'manuna. Tapi nun pertamanya tidak ditulis menjadi ta'manna. Nah, baru diidghamkan. Selama huruf pertamanya itu tidak dihapus, selama huruf pertamanya ada dalam tulisan dalam mushaf, Ar-Rahim, ada tuh emnya ditulis. Maka selama itu pula tidak pernah terjadi idgham. Maka baca bagaimana? Ar-Rahimi Malik Yaumiddin. Tattali'u 'alal afidah. Jangan dibaca tattali' 'alal afidah. Dalam riwayat Imam Hafs seperti itu. Begitu. Ya. Jangan dibaca tattali' 'alal afidah, enggak. Tattali'u 'alal afidah. Alam tara kaifa fa'al. Fa kaifa fa'al. Enggak dibaca alam tara kaif fa'al. Tadi seperti yang saya sampaikan, mau di tengah ayat, di akhir ayat sama cara bacanya. Ar-Rahimi Malik Yaumiddin sama hukumnya dengan kaifa fa'al. Sama hukumnya dengan tattali'u 'ala. Sama-sama dua huruf yang serupa, yang semisal, dan dua-duanya berharokat. Maka hukumnya sama, idhar. Enggak ada yang itu. Begitu. Ya. Jadi mau di tengah surah, di tengah ayat, sama saja. Di akhir surah, di akhir ayat, sama hukum tidak akan berubah. Begitu. Kalau misalnya tadi beralasan, itu kan mim ketemu mim, berarti ain ketemu ain, tattali' 'alal afidah, jadi idgham nantinya dong. Kemudian fa ketemu fa, jadi idgham dong. Memang ada tapi dalam riwayat lain, bukan dalam riwayat Imam Hafs. Seperti itu. Demikian. Baik Ustaz, alhamdulillah paham. Jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang tanyakan kembali, silakan. Ustaz, berarti ini Ustaz, apa dapat dikatakan di riwayat Hafs ada idgham kabir Ustaz? Di riwayat apa? Di riwayat Hafs ada idgham kabir. Iya ada. Ini la ta'manuna idgham kabir. Kata-kata yang lain ada enggak? Sudah saya sampaikan. Sebetulnya ada, tapi enggak disebutkan waktu itu kan. Sebetulnya banyak. Innani.
Jadi ini aslinya inani. Innana jadi inna. Makani aslinya makanani. Kemudian takmurunani jadi takmuruni. Apalagi? Banyak. Tapi gampangnya begini, karena kalau dicari satu-satu kebanyakan. Makanya kemarin saya kasih kaidah. Kaidahnya apa? Tidak terjadi idgham kabir kecuali apabila huruf pertamanya dihadzaf secara rosem. Maksudnya dihadzaf secara rosem itu bagaimana? Tidak ditulis pada mushaf. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Ustaz. Banyak kalau mau dicari banyak. Begitu ya. Wallahu a'lam. Khair, ada tanyakan kembali disilakan. Ya, apa izin bertanya tadi lanjutkan pertanyaan yang tentang surat Al-Fatihah itu Ustaz. Ada yang mengatakan bacalah surat Al-Fatihah terbaik dari sisi riwayat. Maksudnya riwayat Hafiz itu seperti apa Ustaz? Apakah ada wasol-wasol di ayat dari ayat 1 sampai 4? Maksudnya baca riwayat sesuai riwayat itu ya kalau ada variasi kita ikut variasi Hafiz, begitu aja. Bukan masalah wasol-wasolnya itu Ustaz. Gak ada Misalkan dari ayat hubungannya. Waqaf wasol itu bukan hubungan dengan riwayat. Ya. berarti tidak ada Waqaf pengkhususan ya Ustaz. wasol kecuali berkaitan dengan surah di ayat terakhir aja. Ayat terakhir di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka dalam riwayat Hafs afdol diwasol. Kenapa afdol diwasol? Karena bukan potongan ayat, bukan penggalan ayat. Itu aja. Karena untuk menunjukkan bahwa di sana bukan dua ayat. Kan kalau dalam riwayat yang lain siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Nah, karena dalam riwayat Imam Hafs itu semuanya satu ayat, maka ketika bertalaki, sebetulnya ini ketika bertalaki saja, kalau baca harian nggak ada hubungan. Ketika bertalaki dianjurkan untuk mewasal ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa dianjurkan mewasal ayat terakhir? Untuk menunjukkan bahwa di sana tidak ada penggalan ayat. Itu aja. Begitu. Maksud dari lebih utama membaca periwayat itu misalnya rakaat pertama Malik Yaumiddin, ya sudah rakaat keduanya jangan Malik Yaumiddin walaupun sebagian ulama membolehkan. Misalnya ihdinas siratal mustaqim pakai shad, jangan dibaca pakai sin, ihdinas siratal mustaqim, atau pakai zai, ihdinas siratal mustaqim. Misalnya begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, karena kita baca Hafs jangan sampai dibaca 'alaihum atau 'alaihimu. Begitu, baca dengan riwayat yang kita lazimi. Seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun waqaf ibtida enggak ada hubungan sama riwayat. Waqaf ibtida itu hubungannya dengan tafsir. Jadi dalam riwayat itu nggak ada istilah kalau Hafs riwayat ini afdolnya wasol semua tiap ayat, nggak ada kayak. Ya, tergantung tafsir nanti. Jadi kita menafsirkannya apa? Ayat tersebut. Walaupun hukum asal baca Al-Qur'an boleh wasol seluruhnya. Hukum asal baca Al-Qur'an itu boleh wasol seluruhnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan. Jazakallahu khairan, alhamdulillah. Apa ada yang akan kembali? Disilakan. Khair. Apabila tidak ada yang akan kembali, berarti selesai materi ya, pembahasan teori untuk Hidayatus Sibyan. Sisanya berarti kita insya Allah akan lanjutkan dengan praktik sesuai dengan nama urutannya. Nanti saya berikan sesuai dengan nama yang diisi di formulir ya. Udah share ya formulirnya, udah diisi semua ya. Nah, nanti saya share kembali hasil dari formulir tersebut. Faraktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdalas salati ala sadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim adada ma'lumatika min kalimati kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Wa Ustaz. jazakallahu khairan. Alhamdulillah.